Shalom, terima kasih Tuhan. Selamat jumpa dalam ibadah Sabtu Sunyi 3 April 2021. Demikian makna Sabtu Sunyi. Setelah Yesus dikuburkan, para murid berada dalam suasana duka yang teramat dalam, seperti kehilangan pengharapan. Tidak ada bukti tekstual tentang keadaan tanpa pengharapan itu. Tetapi respon mereka yang ragu-ragu dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu merupakan ironi, sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskan apa yang akan terjadi mengenai kebangkitan. Saudara, tentu situasi kita tidak seperti para murid. Karena kesaksian Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi saat itu bahwa Yesus bangkit. Namun keadaan para murid pada saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan kita dalam Sabtu Sunyi ini, di mana kita ditempatkan pada suatu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Di dalamnya ada dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, dimensi kedukaan dan harapan dilabuhkan dalam sikap iman, seraya merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam. Umat menghayati makna Sabtu Sunyi di mana kita ditempatkan pada suatu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Di dalamnya ada dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Di depan jenazah Yesus yang berada dalam makam, umat menghayati makna Sabtu Sunyi dengan keheningan di hadapan Allah. Perayaan Sabtu Sunyi juga sering disebut Sabat kedua, yang membangkitkan ingatan umat akan karya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti dan menguduskannya. Demikian pula pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah terjadi sempurna dalam kematian Kristus. Sehingga pada hari Sabat kedua, jenazah Kristus diam terkubur dalam perut bumi. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Perenungan dalam Sabtu Sunyi dapat dilakukan di samping ibadah bersama menjelang sore hari. Jemaat disarankan untuk memberi nuansa kesunyian di rumah masing-masing, yaitu dengan sengaja mengurangi pembicaraan, diskusi dan keramaian, tidak menyalakan radio, televisi. Kesempatan itu bukan hanya sekedar menciptakan kesunyian, tetapi memberi ruang perenungan untuk peristiwa besar dalam kehidupan beriman, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu jemaat kasih Tuhan, marilah kita berhimpun di hadapan Tuhan Allah Bapa kita, memperingati dan merayakan siklus Paskah Sabtu Sunyi saat ini dengan tema Yesus dalam dunia orang mati. Mari kita teduhkan jiwa kita dalam ibadah ini. Jangan perlu sengsara.
Saudara, kita habiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah perintah mengasihi, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Imamat 19 ayat 18. Saudara, mari kita menghampiri Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Engkau telah mati dan berada di dalam kubur karena dosa-dosa kami. Ya, sungguh kami mengakui dosa-dosa kami. Ampunilah, kasihanilah, dan layakanlah kami oleh anugerah-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan pada saat ini, mengangkat hormat syukur kami untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami. Dan dalam sukacita kami memperingati Sabtu Sunyi, kami membaca merenungkan firman Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami membaca renungkan bisa kami mengerti dengan baik. Kami podomani dalam menghayati betapa baiknya Engkau dalam kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran
bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sampai saya menekan jawab pembacaan firman. Berbahagialah mendengarkan firman, merenungkan, dan mewujudkan, menyatakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pagi ini dalam Sabtu Sunyi, Yesus dalam dunia orang mati. Yesus dalam dunia orang mati. Dalam kita menghayati Sabtu Sunyi hari ini, dalam tradisi sebagian umat, tadi dikatakan disebut juga Sabtu Sunyi ialah Sabat kedua. Dalam memaknai Sabtu Sunyi, orang percaya melakukan perenungan. Tadi kita sudah renungkan bersama-sama menghayati masa transisi atau peralihan dari peristiwa kematian Yesus dan kebangkitannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ketika tubuh Yesus terbaring dalam kubur, murid-murid ketika itu mengalami kesunyian. Bukan hanya sunyi batinia, tetapi juga sunyi spiritual, hidup penuh ketakutan dan tanpa harapan. Mereka bahkan mengurung diri dalam rumah yang terkunci. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ironis memang, sikap tersebut tentu merupakan sesuatu yang ironi. Sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskan, tentu kita sekarang tidak sama seperti situasi para murid kala itu. Karena kesaksian Alkitab telah membentangkan, bertentangan dengan jelas semua kenyataan-kenyataan yang terjadi bahwa ia benar-benar juru selamat yang telah dibuatkan sejak zaman perjanjian lama, yang akan melalui jalan penderitaan, mati disalib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara kasih, kini kita menghayati kembali Sabtu Sunyi, Sabtu Suci, Sabtu Sepi. Dalam bahasa Latinnya Sambatum Sanctum, Sambatum Sanctum. Adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu Sunyi dimaknai sebagai hari dalam rangka mengenang anamnesis tubuh Yesus yang dibaringkan dalam kubur. Saudara, dalam perayaan Sabtu Sunyi, sikap iman diarahkan untuk merenungkan makna kefanaan manusia. Artinya keberadaan manusia begitu singkat dan fana. Kita bisa lihat dalam Ayub pasal 14 ayat yang kedua. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Saudara, kesunyian hati seperti inilah yang dialami para murid ketika itu. Karena mereka belum memahami makna janji Yesus yang akan bangkit. Peristiwa salib bagi para murid bukan hanya suatu kepedihan, namun juga suatu trauma yang menggoncangkan iman. Akibatnya para murid tidak mampu melihat harapan dan kuasa Allah di balik salib Kristus. Saudaraku yang kekasih, traumatik apa yang menjadi pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini? Ingatlah, semua sudah Yesus selesaikan lewat pengorbanan di salib. Di dalam Dia ada harapan baru. Amin.
Mother Teresa katakan, jangan pernah membiarkan dirimu dipenuhi duka, seolah-olah lupa kesukaan dari Kristus yang bangkit itu. Luar biasa. Yang kedua, penyingkapan rahasia keilahian Kristus dalam dunia orang mati. Saudara yang kekasih, Yesus yang mati terkubur merupakan bukti bahwa Ia sungguh-sungguh adalah manusia sejati yang mati seperti manusia biasa. Namun dalam bacaan kita disingkapkan sebuah rahasia ilahi atas kematian Kristus. Bahwa dalam keadaan terbaring dalam kubur, Yesus statis dan berdiam tetap. Di dalam rohnya, Yesus bersaksi di dunia orang mati yang menjangkau segala zaman. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 6 dan 1 Petrus pasal 3 18-19 demikian. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badannya, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Saudara kekasih, kesaksian ini menegaskan bahwa Kristus sungguh-sungguh adalah Allah yang berkuasa, tidak hanya dalam kehidupan, tapi juga dalam dunia orang mati. Ia yang maha hadir, omnipresent, dalam segala dimensi ruang dan waktu. Melalui peristiwa ini menegaskan bahwa dunia sekarang bukan akhir segalanya, dan dunia orang mati tetap juga dalam lingkup kuasa Yesus. Karena itu janganlah gentar hatimu. Ingatlah, Sabtu Sunyi tidak hanya soal perenungan kesunyian karena Yesus terbaring dalam kubur sekali lagi, tapi juga perenungan iman akan bukti kealahan Yesus atas semesta dalam segala dimensinya yang tampak dan tidak nampak bagi manusia. Kita bisa lihat dalam Roma 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Dia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Luar biasa. Karena itu, saya teringat kata-kata Billy Graham dikatakan demikian. Keselamatan adalah tindakan Allah. Keselamatan dimulai dari Allah, dilakukan oleh Allah, dan diteruskan oleh Allah. Luar biasa. Yang ketiga, hidup realistis dan berpengharapan kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dengan adanya penyingkapan keilahian Kristus itu, menjadi pengetahuan kita tentang hakikat kemahakuasaan Yesus yang tidak perlu diragukan lagi atau tidak teragukan. Karena itu kita semakin diteguhkan untuk percaya dan berserah sepenuhnya kepada Kristus. Sebab kesempatan hidup yang singkat ini, atau oleh karena itu, kesempatan hidup yang singkat ini janganlah tidak kita gunakan untuk mencari dan mengejar perkara-perkara rohani
Sesudah mati kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Bandingkan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose pasal 3 1 sampai 4. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, marilah kita merenungkan Sabtu Sunyi ini dan memperhatikan bacaan kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kelima. Tapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya, hidup ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya teringat kata-kata Napoleon Bonaparte ketika ditangkap dan dibuang di sebuah pulau di Santa Helena. Dalam kisahnya dikatakan bahwa dalam tempat yang terpencil itu dia merenung. Di tengah-tengah perenungannya dia berteriak, di manakah Hannibal? Di manakah Genghis Khan? Di manakah Alexander the Great? Dan lain-lain. Mereka menegakkan kekuasaan dengan kekuatan militer yang sangat besar. Namun dia katakan, kami semua akan mati pudar di bawah geseran sejarah dunia. Tetapi ada satu orang yang pada masa hidupnya tidak pernah memakai senjata, namun telah menggerakkan begitu banyak sukarelawan-sukarelawati yang tidak pernah habis dalam sepanjang sejarah untuk berjuang bagi kebenaran dan rela mati baginya. Itulah Yesus yang kita peringati kemarin dalam Jumat Agung kematiannya, dan sekarang dalam peringatan Sabtu Sunyi, di mana besok kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitannya. Saudaraku, memang betul selama pelayanan Yesus di dunia ini, Dia tidak pernah memakai senjata untuk mendapatkan kekuasaan. Ia juga tidak pernah memakai kuda. Hanya sekali ia menaiki keledai. Itu pun keledai pinjaman. Ketika memasuki kota Yerusalem. Bisa kita lihat dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Inti pengajarannya pun adalah kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Karena itu saudara yang kasih itu bukan sekedar dibicarakan atau didiskusikan, tetapi dinyatakan melalui kematiannya di atas salib. Memang kasih Yesus telah menggerakkan hati begitu banyak orang untuk melayaninya, berkorban dan mati baginya. Saudara kekasihan Tuhan Yesus, dalam pekan tokoh-tokoh martir Injil Gereja Toraja, kita telah menyaksikan selama sepekan bagaimana para martir dalam pemberitaan Injil kebenaran Tuhan. Luar biasa jejak-jejak Yesus dia ikuti. Sehingga dalam cerita tokoh martir ada satu motto yang sangat menggema di hati kita yang diucapkan oleh pendeta Sangka.
Di mana darahku menetes, di situ jemaat Tuhan akan berdiri. Dan kenyataannya saudaraku, di Seko, di Rongkong, jemaat Tuhan berdiri di mana-mana. Saya mau katakan, pengorbanan bersama Yesus tidak pernah sia-sia. Mari kita merenungkan Sabtu Sunyi ini. Kembali merenungkan sejauh mana yang sudah kita lakukan bagi Dia, yang sudah berbuat segalanya buat kita. Tuhan berkati kita. Selamat memaknai Sabtu Sunyi. Tetaplah kuat dan setia dalam Tuhan, serta layanilah Dia dengan segenap hati. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Dalam keheningan Sabtu Sunyi ini, kami merenungkan betapa dalam cinta kasih membuat kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjawabnya dalam ketulusan, baik melalui pengabdian kami beribadah, juga dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memberi persembahan kita, diantar dengan firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 19.
Mari kita naikkan syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa, yang Kau menyatakan buat kami lewat pengorbanan-Mu di salib. Dan dalam perenungan Sabtu Sunyi, kami dilayakkan lagi mengampiri kekudusan menaikkan syafaat kami. Bersyukur bahwa kami masih dilayakkan hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih semua kasih dan pertolongan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Mempercayakan umat-Mu Tuhan di tengah-tengah perenungan Sabtu Sunyi ini. Berikanlah kekuatan buat kami bersama-sama untuk menghayatinya. Dan lewatnya membawa iman kami semakin kokoh kuat di hadapan Tuhan. Dan senantiasa boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Dalam pengabdian kami kepadamu, melalui karya karsa kami dalam kehidupan praktis kami keseharian. Di rumah tangga kami masing-masing, di tempat pekerjaan, di bangku kuliah, sekolah kami, Tuhan diberkatilah kami. Untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Boleh menyaksikan karya Kristus salib bagi kami. Engkau sudah mengubahkan kehidupan kami. Jadikan kami berkat dimanapun dan kemanapun kami pergi. Diberkatilah kan umat-Mu dalam perjuangan mereka. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka kepadamu, terutama di tengah-tengah masa pandemi yang sedang masih kami hadapi sekarang ini. Tuhan, kuatkan kami, peliharakan kami dalam anugerah kasih-Mu Tuhan, supaya kami tetap dalam perlindungan-Mu aman. Baik ketika kami dalam rumah, ketika kami keluar rumah, dengan tugas tanggung jawab yang harus kami emban bersama-sama. Tuhan bersama dengan kami. Anak-anak kami dalam perjuangan mereka menghadapi studi. Terima kasih untuk SMU sebagian yang sudah selesai menyelesaikan ujian akhir. Kami boleh bersyukur mereka masih berjuang diberkati Tuhan, terutama juga yang anak-anak SLTP yang juga siap untuk menghadapi ujian atau UAS. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka boleh menyelesaikan tanggung jawab mereka juga dalam semester dengan baik dalam anugerah Tuhan. Mahasiswa juga yang tetap juga menuntut ilmu bangku kuliah mereka, diberkati Tuhan, ditolong dalam semester mereka. Engkau juga berkati mereka Tuhan, jagai, berikan hikmat, kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir pun. Tolonglah Tuhan, mereka bisa menyelesaikan dengan baik dalam tugas tanggung jawab mereka. Hamba tidak tahu tiap pergumulan umat-Mu yang sakit, pulihkan. Dalam perjuangan iman, teguhkan Tuhan, tetap kokoh kuat dalam Tuhan. Dalam karir diberkati Tuhan, mereka bisa berprestasi, mencapai prestasi-prestasi yang gemilang. Ingat kami untuk saudara kami Opa Melona atau Papa dari Cynthia Patadungan, yang sekarang sedang dirawat rumah sakit Santo Yusuf karena stroke. Kasihani hamba-Mu Tuhan, berkati, apalah, berikanlah pemulihan daripada-Mu sehingga hamba boleh memperoleh pemulihan dari Tuhan dalam kehidupannya. Jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Pemerintah bahasa negara kami diberkati Tuhan, tetap mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik dalam program-program yang ada, terutama Tuhan dalam mengatasi pandemi. Biar diberkati Tuhan, sehingga senantiasa kami boleh rasakan akan kepemimpinan yang benar dari para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah. Aparat keamanan kami, TNI Polri pun Tuhan tolong berkati, sehingga kami bersama-sama terus merasakan ketenteraman karena terayomi oleh aparat keamanan kami, TNI Polri. Berkati untuk tim yang bersama dengan hamba-Mu multimedia, Pak Anang, Pak Elkari, anak-anak muda-muda dengan musik, juga kontoria, diberkati Tuhan, sehingga kami bersama-sama terus dilayakkan Tuhan melakukan kehendak memuliakan nama-Mu dalam ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan, siapa di mana kami bersekutu. Diberkatilah lembaga ini, berkati pimpinan, berkati wakil pimpinan, juga untuk staf, semua instruktur di sini, diberkati Tuhan, boleh memimpin, mendidik akan siswa, calon-calon perwira di sini untuk menjadi perwira yang tangguh bagi bangsa negara kami. Segala puji bagi-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami sudah angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Saudara, pergilah, bersyukurlah dan berbanggalah di dalam Allahmu melalui Yesus Kristus yang telah mati dan mengangkatmu dari liang kubur dan memahkotaimu kehidupan kekal. Amin. Terpuji-pujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, sampai sekian ibadah Sabtu Sunyi kita pada saat ini. Tetaplah kuat dalam Tuhan dan tetap semangat serta tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya.
Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang Dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gahar. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana.